Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izra Arya Wardana, mahasiswa metodologi penelitian kelas F dengan NIM 225150207111080. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 hingga bab 3 dengan judul pengaruh penerapan microservice terhadap kinerja dan skalabilitas aplikasi web. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas outline terlebih dahulu. Apa aja yang ada pada slide ini. Yang pertama di bab satu pendahuluan. Di sini kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Kemudian pada bab 2 landasan kepustakaan, tentunya membahas mengenai yang akan dibahas pada penelitian ini, seperti apa itu arsitektur microservice, apa itu kinerja aplikasi web, lalu bagaimana skalabilitas aplikasi web, terus tantangan dari implementasi microservice ini sendiri, dan juga eh, meneliti tentang studi terdahulu. Lalu yang ketiga ada bab 3 yaitu metodologi. Di sini akan membahas jenis penelitian yang akan dilakukan, kemudian ada desain penelitiannya, lalu bagaimana cara untuk mengumpulkan datanya, kemudian bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana mengendalikan variabelnya, dan juga tentunya tools-tools atau alat yang akan digunakan. Oke, kita akan masuk ke bab satu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Tentunya pada era teknologi informasi saat ini, aplikasi web tidak hanya digunakan sebagai tugas yang simpel-simpel aja, melainkan sudah berkembang menjadi solusi penting untuk kegiatan bisnis. Nah, tentunya untuk penggunaan bisnis ini kita membutuhkan suatu aplikasi yang besar, penggunaan arsitektur monolitik yang dimana sistem dijadikan satu semuanya, itu menghadapi kesulitan pada skalabilitas dan juga maintenance atau pemeliharaan. Nah, dari permasalahan tersebut muncullah arsitektur microservice yang dimana arsitektur microservice ini menawarkan solusi dengan memecah aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Tentunya arsitektur ini akan meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan dan penskalaan. Namun tentunya eh, Microsoft sendiri memiliki tantangan baru dalam pengelolaan dan komunikasi antar layanan. Nah, dari latar belakang itu, di sini penelitiannya bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Microsoft terhadap kinerja dan skalabilitas aplikasi web. Kemudian masuk eh, ke rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, ada tiga rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh penerapan arsitektur microservice ini terhadap kinerja aplikasi web. Lalu yang kedua, sejauh mana implementasi microservice ini dapat meningkatkan skalabilitas aplikasi web. Lalu yang ketiga, apa saja tantangan teknis atau operasional dalam penerapan microservice ini. Nah, pastinya tujuannya yang pertama itu menganalisis bagaimana dampak microservice terhadap kinerja aplikasi web. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sejauh mana implementasi microservice dapat meningkatkan skalabilitas aplikasi web. Lalu yang terakhir itu yang ketiga, mengidentifikasi tantangan teknis dan operasional yang akan dihadapi dalam penerapan microservice. Oke, tentunya ada manfaat yang akan didapatkan dari penelitian itu. Secara teoritis, tentunya menambah pengawasan menambahkan wawasan terkait arsitektur microservice. Lalu secara praktis, tentunya penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pengembang dan juga organisasi dalam mengimplementasikan microservice. Adapun batasan masalah yang akan digunakan, yaitu di sini saya akan berfokus pada web yang berbasis microservice, tidak mencakup seperti serverless dan sebagainya. Kemudian untuk aspek yang dianalisis, di sini saya akan menganalisis aspek kinerja dan skalabilitas tanpa meneliti bagian keamanan dan juga biaya yang secara detail. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke bab kedua yaitu landasan kepustakaan. Nah, di sini yang pertama adalah arsitektur microservice. Apa sih arsitektur microservice itu? Jadi, arsitektur ini itu sebuah arsitektur yang metodenya membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang bersifat independen. Jadi di mana kalau misalnya monolik itu semuanya dijadikan satu untuk pembayaran, terus untuk outsourcing dan sebagainya. Nah, di microservice ini layanan-layanan ini akan dipecah-pecah menjadi suatu fungsi yang independen. Jadi bisa dikembangkan, diuji serta diterapkan secara terpisah. Nah, terus keunggulannya kenapa sih kalau misalnya kita dipecah-pecah? Tentunya hal tersebut akan menambahkan keunggulan salah satu keunggulan microservice yaitu skalabilitas yang efisien dan fleksibilitas pengembangan. Dalam artian
Ketika salah satu sistem atau satu service itu mengalami kegagalan sistem, maka yang terjadi kegagalan hanyalah sistem itu tersebut. Selain sistem ini akan berjalan seperti biasanya. Hal ini tentunya berbeda pada sistem monolitik, di mana jika di sistem monolitik ketika ada suatu sistem atau suatu layanan yang gagal, maka server akan harus harus dimatikan terlebih dahulu dan kemudian nanti akan dibenarkan, kemudian baru dinyalakan kembali. Namun tentunya tantangan yang muncul adalah pengelolaan layanan yang lebih kompleks dan kebutuhan yang infrastruktur yang lebih canggih. Oke, kemudian kinerja aplikasi web. Jadi kinerja aplikasi web ini merupakan indikator utama yang akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem. Nah, apa aja sih kinerja yang akan diukur? Beberapa contoh yang akan diukur yaitu seperti waktu respon, terus kemudian ada throughput, terus eh, resource-resource yang digunakan serta ketahanan sistem. Tuh. Oke. Nah, untuk skalabilitas pada aplikasi web, skalabilitas ini merupakan kemampuan aplikasi untuk menangani peningkatan jumlah pengguna secara atau pemilihan secara efisien. Nah, eh, tujuan dari utama arsitektur microservice ini yaitu mendukung skalabilitas dengan membuka pengeskalalan layanan secara horizontal maupun vertikal. Nah, secara horizontal itu eh, contohnya kita menambahkan server gitu. Nah, untuk vertikal itu kita meningkatkan kapasitas server. Nah, pendekatan itu membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi risiko kegagalan sistem. Oke, untuk tantangannya, yang pertama adalah kompleksitas pengelolaan meningkat seiring dengan jumlah layanan yang bertambah, sehingga membutuhkan sistem pemantauan dan organisasi yang lebih canggih. Jadi karena memang dipecah-pecah layanan tersebut, tentunya lebih banyak lagi untuk pengawasan yang harus dilakukan. Kemudian komunikasi antar layanan menjadi aspek kritis, terutama dalam memastikan transaksi berjalan secara konsisten dan aman. Kemudian yang ketiga, yaitu keamanan menjadi tantangan tersendiri karena banyaknya titik masuk yang sistem yang membutuhkan aplikasi, terus dan sebagainya. Nah, ada pun studi terdahulu mengenai microservice ini sendiri, yaitu yang pertama pada sebelumnya menunjukkan bahwa arsitektur ini itu secara signifikan meningkatkan kinerja dan skalibilitas aplikasi web. Kemudian pada tahun 2015 juga mengemukakan bahwa microservice ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan serta peningkatan efisiensi sumber daya. Namun, tantangan baru seperti kebutuhan komunikasi antar layanan dan pengelolaan orkestrasi harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari pendekatan ini. Oke, untuk bab yang terakhir adalah bab 3 yaitu landasan. Yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan kuantitatif. Jadi, di mana studi kasus ini dipilih karena memberi kesempatan untuk menganalisis penerapan arsitektur microservice dalam konteks nyata. Adapun desain penelitiannya, yaitu penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan membandingkan dua aplikasi web. Jadi, untuk aplikasi yang pertama itu menggunakan monolitik dan juga aplikasi kedua menggunakan microservice. Nantinya, pada kedua aplikasi ini akan dibandingkan secara throughput-nya ataupun pemanfaatan resource-nya dan juga ketahanan sistemnya. Nah, penelitian dengan cara ini tuh tentunya dapat membuat peneliti secara langsung melihat perbedaan yang ada dalam skalabilitas dan kinerja aplikasi sebelum dan setelah penerapan microservice. Oke, adapun teknik pengumpulan data yaitu ada dua, teknik pengumpulan data primer dan juga sekunder. Untuk data primer didapatkan dengan menggunakan alat pengawasan seperti Prometheus ataupun Grafana yang digunakan untuk mengukur metrik kinerja aplikasi web seperti waktu respon, throughput, dan pemanfaatan resource. Lalu yang kedua itu ada data sekunder, di mana data sekunder diperoleh dari dokumentasi teknis aplikasi web sebelum dan setelah implementasi microservice, serta dari literatur yang relevan dapat membantu analisis dan interpretasi data. Untuk metode analisis datanya, yang pertama pada analisis kuantitatif akan dilakukan perbandingan kinerja aplikasi dengan menggunakan statistik untuk mengevaluasi perubahan dalam metrik kinerja, seperti median, rata-rata, ataupun standar deviasi, serta analisis tren dan benchmarking. Kemudian yang kedua itu analisis kualitatif yang berfokus pada kompleksitas pengembangan, pemeliharaan, dan deployment, serta perubahan alur kerja pengembangan setelah penerapan microservice. Oke, adapun teknik pengendalian variabel, yang pertama pengujian akan dilakukan dengan lingkungan yang konsisten untuk menghindari pengaruh faktor eksternal dan mengurangi kebiasaan. Nah, untuk jumlah pengguna juga yang akan mengakses aplikasi akan dijaga tetap stabil selama pengujian dan juga pastinya saya akan menggunakan konfigurasi sistem baik itu pun perangkat keras ataupun perangkat lunak
tetap dipertahankan selama pengumpulan data untuk memastikan konsistensi. Oke, untuk alat dan perangkat yang akan digunakan, yang pertama itu Prometheus, di mana Prometheus ini digunakan untuk mengumpulkan metrik kinerja aplikasi web. Lalu yang kedua itu ada Grafana untuk visualisasi data dalam kinerja secara real time. Lalu yang ketiga itu ada Docker dan Kubernetes untuk mengelola dan mengorkestrasi microservice, melakukan penyebaran dan pensegerakan otomatis. Oke, mungkin untuk presentasi dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.